Pada episode sebelumnya, Han Li, Pa Tuama dari Pavilion Agung, dan Gu Shuangpu dari Sekte Pengendali Roh ditugaskan memimpin 8 kultivator formasi inti menuju titik strategis di perbatasan negara Yu. Tempat itu adalah salah satu kunci pertahanan. Selama titik-titik vital ini tidak jatuh, pasukan Mulan tidak akan bisa menahan wilayah yang mereka rebut tanpa resiko diserang dari belakang. Menyadari bahwa pasukan utama Mulan bisa menyerang kapan saja, 3 kultivator Nation Soul itu segera melesat lebih dulu menuju formasi pertahanan, meninggalkan para kultivator formasi inti untuk menyusul. Hampir setengah bulan telah berlalu. Di wilayah negara bagian Yu, Prefektur Li, pegunungan naga kuning berdiri menjulang seperti naga purba yang sedang bertidur. Di puncak tertingginya, sebuah aula giok bercahaya tenang di tengah kabut spiritual yang mengalir perlahan. Di dalam aula itu, seorang pria setengah baya bertubuh besar dengan kepala botak tampak mondar-mandir tanpa henti. Langkah kakinya berat, alisnya berkerut, dan wajahnya dipenuhi kegelisahan yang sulit disembunyikan. Beberapa saat kemudian, seolah lelah melawan pikirannya sendiri, ia akhirnya duduk di kursi jerami di sudut aula. Ia mengangkat cangkir teh, menyesapnya perlahan. Uap hangat naik, sedikit meredakan kegelisahan di hatinya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sekejap. Tss, seberkas cahaya merah tiba-tiba menembus pembatas aula dan melayang-layang di udara, memancarkan fluktuasi spiritual yang tidak stabil. Pria botak itu terkejut, tangannya terangkat cepat, memberi isyarat, dan cahaya itu langsung mendarat di telapak tangannya. Cekrak! Cahaya itu meledak menjadi nyala api merah, berubah menjadi pesan spiritual. Pria itu segera menenggelamkan indera rohaninya ke dalamnya. Ekspresinya langsung berubah. Wajahnya yang tadinya tegang kini memucat. Aula giok mendadak sunyi, hanya terdengar nafasnya yang sedikit berat. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas panjang, lalu dengan gerakan perlahan mengeluarkan sebuah lonceng kecil berwarna biru dari kantong penyimpanannya. Ting! Dengan satu sentuhan ringan, lonceng itu berbunyi nyaring. Suaranya jernih namun syarat tekanan, menggema ke segala arah, menembus dinding aula dan menyebar ke seluruh pegunungan naga kuning. Tak lama kemudian, seluruh pegunungan bereaksi. Bangunan-bangunan giok di puncak-puncak lain mulai bersinar dengan cahaya berwarna-warni. Para kultivator bergegas keluar, terbang ke udara dengan wajah serius. Kabut hijau pekat perlahan bangkit dari tanah, menyelimuti pegunungan dalam radius puluhan kilometer, membentuk lautan kabut gelap yang terasa aneh dan menekan. Tak lama setelah itu, 4 sosok muncul di dalam aula, 3 pria dan 1 wanita. Aura mereka stabil dan kuat, jelas para kultivator tingkat formasi inti. 2 pria berwajah mirip, seperti saudara kandung, tampak berusia sekitar 30 tahun. Seorang pria lainnya mengenakan jubah daois, membawa kocokan ekor kuda dengan penampilan gagah meski usianya setengah baya. Sementara kultivator wanita itu berdiri anggun, berwajah cantik dan bersikap tenang. Keempatnya berdiri sejajar, ekspresi mereka suram. Dengan nada ragu namun tegang, kultivator wanita itu akhirnya membuka suara. Senior Lu, apakah benar pasukan prajurit mantra Maulan sudah tiba secepat ini? Bukankah sebelumnya hanya dilaporkan 1 skuad kecil? Dan bagaimana dengan Senior Bu? Mungkinkah formasi badai surga runtuh hanya dalam waktu 1 minggu? Bahkan di bawah penjagaannya? Apa mungkin ini hanya kesalahpahaman? Pria botak itu, Senior Lu, tersenyum dingin. Senyumnya tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Kesalahpahaman, katanya pelan namun berat. Jika bukan karena Bongkok Bu sendiri yang mengirim pesan padaku, aku pun ingin mempercayainya. Dia terluka parah dan sedang menuju ke sini bersama sisa pasukannya yang hancur. Ini bukan kesalahan laporan. Kita akan menghadapi musuh tanpa bantuan. Kata-katanya membuat keempat kultivator formasi inti itu terdiam. Mereka saling berpandangan, hanya mampu tersenyum pahit. Senior Lu segera mengeluarkan perintah, 1 persatu, mengatur pertahanan dan kesiapan tempur. Namun sebelum instruksinya selesai, seberkas cahaya merah lain kembali melesat masuk ke aula. Semua orang terkejut. Senior Lu langsung meraih jimat transmisi suara. Api menyala, pesan terdengar jelas. Kali ini ekspresi di wajahnya berubah aneh. Senior Lu, kultivator wanita itu tak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah prajurit mantra sudah tiba? 3 kultivator lainnya ikut menegang. Senior Lu tiba-tiba tertawa kecil. Ada kilatan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Tidak, bala bantuan kita yang tiba. Ia berdiri.
3 kultivator Nation Soul telah mencapai luar formasi besar. Cepat, sambut dan undang masuk. Kegembiraan langsung terpancar di wajah keempatnya. Tanpa ragu mereka menerima perintah dan segera bergegas keluar. Di luar formasi, di atas lautan kabut hijau yang bergejolak, 3 sosok melayang tenang di udara. Mereka adalah Han Li, Pak Tuama, dan Gu Shuangpu. Ketiganya mengamati formasi besar pegunungan naga kuning dengan seksama. Kabut hijau yang dihasilkan tampak tak berujung, menekan indera spiritual siapapun yang mendekat. Bahkan tanpa mengetahui kekuatan sejatinya, formasi ini jelas bukan formasi biasa. Han Li berdiri dengan tangan di belakang punggung. Cahaya biru samar berkilat di matanya saat ia menatap lautan kabut itu. Ekspresinya penuh perenungan. Tak lama kemudian, kilatan cahaya putih muncul dari dalam kabut. Kabut bergulung dan membuka sebuah lorong. Pak Tuama menatap langit dengan tenang, seolah tidak tertarik. Gu Shuangpu justru memperhatikan kabut dengan ekspresi curiga. Hanya Han Li yang melirik lorong itu. Senyum tipis terbit di sudut bibirnya. 4 garis cahaya melesat keluar, memperlihatkan 4 kultivator formasi inti sebelumnya. Pria berjubah Daois melangkah maju dan membungkuk hormat. Para junior memberi salam pada para senior. Bolehkah kami mengetahui nama para senior? Karena 2 rekannya tetap diam, Han Li melangkah maju dan tersenyum ramah. Aku Han Li, tetua sekte Awan Melayang. Ini rekan Daoisma dari Pavilion Agung dan rekan Daois Gu dari sekte Pengendali Roh. 8 kultivator inti lainnya masih dalam perjalanan. Kami bertiga mendahului karena takut terlambat. Mengingat formasi telah diaktifkan, pasukan Maulan pasti segera tiba. Pria Daois itu tampak terkejut, lalu memperkenalkan diri dengan cepat. Jadi ini senior Han. Aku Chong Susi dari Sekte Kekosongan. Ini Murong bersaudara dari Lembah Maple Kuning. Dan ini Nonali dari Dermaga Transformasi Pedang. Marga Murong, mata Han Li berkilat. Bagaimana kabar rekan Daois Ne? Kedua bersaudara itu tampak terkejut dan senang. Senior mengenal kakak senior Ne? Kami sudah lama tak bertemu dengannya karena bertugas di formasi ini. Han Li tersenyum lembut. Aku bertemu dengannya belum lama ini, tapi wajar jika kalian tidak mengenaliku. Keduanya saling pandang, bingung namun merasa wajah Han Li sedikit familiar. Hehe, kita bicarakan nanti, ujar Han Li santai. Sekarang, bisakah kita masuk? Chong Susi segera mengangguk dan memimpin jalan. Tak lama kemudian mereka tiba di aula utama. Senior Lu menyambut mereka dengan senyum lebar. Terima kasih atas bantuan kalian. Jadi ini senior Ma dan rekan Daois Gu dan rekan Daois muda ini? Pak Tuama tertawa. Rekan Daois Han baru saja memadatkan Nation Soul beberapa tahun lalu, masa depannya tak terbatas. Senior Lu sempat terkejut, sedikit kecewa namun segera tersenyum tulus. Jadi begitu, meski baru naik bantuanmu sangat berarti. Tanpa kalian kami mungkin tak bertahan beberapa hari. Han Li hanya tersenyum tenang, tak memperlihatkan perasaannya sedikit pun. Percakapan pun berlanjut, membahas masa lalu dan situasi genting yang akan segera pecah di Pegunungan Naga Kuning. Di balik ketenangan aula giok itu, badai besar perlahan mendekat. Tanpa berlama-lama dalam basa-basi, pria botak besar itu langsung membuka pembicaraan. Suaranya berat dan tegas, seolah setiap kata membawa tekanan. Ketiga rekan Daois datang tepat waktu. Baru saja aku menerima kabar, pasukan pejuang mantra telah menyerang lembah terasering milik Daois Bu di Sky Deres. Mereka hanya singgah sebentar sebelum bergerak kemari. Dalam waktu kurang dari setengah hari, para sekutu kita yang kalah akan tiba di Pegunungan Naga Kuning. Saat itu, aku berharap kalian bertiga bisa menyelamatkan mereka. Pak Tuama sama sekali tidak menunjukkan keberatan. Ia tertawa kecil, membelai janggutnya dengan santai. Serahkan saja padaku, ini hanya urusan kecil. Aku bisa menanganinya sendiri. Tak perlu menyusahkan rekan Daois Han dan saudara Gu. Ucapan itu membuat Han Li dan Guang Shuangpu saling berpandangan, sedikit terkejut. Pak Tuama tersenyum misterius. Jangan heran, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi aku baru saja memperoleh sebuah harta. Aku ingin mengujinya. Kalian tentu tidak akan berebut urusan sepele seperti ini denganku, bukan? Guang Shuangpu tertawa ringan. Kalau begitu aku serahkan sepenuhnya pada rekan Daoisma. Pria botak besar itu mengangguk puas. Baik. Rekan Daois Han dan saudara Gu bisa beristirahat dulu. Aku akan mengutus Murong bersaudara menemani rekan Daoisma. Keduanya telah menguasai teknik petir pengikat. Sangat cocok untuk pertempuran. Pak Tuama tidak menolak. Di wilayah asing seperti ini, membawa pendamping jelas keputusan yang bijak. Tak lama kemudian,
Pak Tuama dan Murong bersaudara segera berangkat menyongsong para kultivator 9 bangsa yang kalah perang. Sementara itu, Han Li dan Guang Xuangpu dipandu oleh 2 kultivator formasi inti yang tersisa menuju tempat peristirahatan masing-masing. Di tengah perjalanan, Han Li berpisah dengan Guang Xuangpu. Seorang kultivator wanita muda membawanya ke sebuah bangunan kecil yang tersembunyi di balik kabut hijau tipis. Tempat itu sunyi, aura spiritualnya murni dan stabil. Jelas, bukan tempat biasa. Wanita itu berhenti di depan bangunan dan berkata dengan sopan, "Senior Han, tempat ini biasanya terlarang bagi murid tingkat rendah. Sangat cocok untuk meditasi. Senior bisa beristirahat di sini." "Tidak buruk," kata Han Li sambil mengangguk pelan. Namun wanita itu tidak langsung pergi. Ia tampak ragu, lalu bertanya dengan suara hati-hati, "Senior, apakah rekan Dawis Nieyin dalam keadaan baik? Aku sudah lama tidak bertemu kakak senior." Han Li sedikit terkejut. Ia menatap wanita itu lebih seksama. Wajahnya terasa samar-samar familiar. Dan tanpa disadari, Han Li merasakan kesan hangat yang aneh. "Kau dekat dengannya?" tanya Han Li tenang. Tatapan Han Li membuat wanita itu gugup. Pipinya memerah saat ia menunduk. "Aku bisa masuk ke dermaga transformasi pedang berkat rekomendasi kakak seniornya. Tentu saja aku dekat dengannya." "Yingning?" Han Li spontan berseru. "Li Yingning?" Wanita itu terkejut dan mengangkat kepala. "Senior pernah mendengar namaku?" Han Li tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam lalu bertanya dengan suara lebih pelan, "Siapa nama ibumu? Dari negara mana asalnya?" Pertanyaan itu membuat Li Yingning ragu cukup lama. Namun akhirnya ia menjawab, "Ibuku bernama Mo Yuju. Dia berasal dari negara Ye." "Mengapa senior bertanya?" Hening sejenak. "Apakah kau masih menyimpan liontin giok passing spirit?" tanya Han Li. "Aku masih memilikinya," jawabnya cepat. "Sejak kecil aku selalu menyimpannya." Ia segera mengeluarkan sebuah liontin giok putih dari balik jubahnya. Begitu Han Li memberi isyarat, liontin itu terbang ke tangannya. Saat jemarinya menyentuh permukaan giok yang dingin dan halus itu, ia menghela napas panjang. Tatapannya tampak jauh, penuh kenangan lama. "Kau seharusnya sudah tahu siapa aku sekarang," katanya Han Li. "Apa yang ibumu katakan tentangku?" Li Yingning berpikir sejenak. "Ibu jarang membicarakan senior. Aku hanya tahu bahwa ada seorang kultivator yang memberinya hadiah ini saat aku lahir. Setelah memasuki dunia kultivasi, aku mencoba mencarinya, tapi tak menemukan petunjuk. Aku tidak menyangka orang itu adalah senior." Han Li tersenyum pahit. "Aku baru bergabung dengan Sekte Awan Melayang beberapa tahun lalu. Dulu aku tidak bisa tinggal di negara Ye. Wajar jika kau tidak pernah mendengar namaku." Ia kemudian bertanya, "Mengapa kau masuk ke dermaga transformasi pedang? Bukankah lebih masuk akal jika kau bergabung dengan Sekte Pengendali Roh?" Li Yingning berkedip bingung. "Mengapa begitu?" "Kau tidak tahu tentang ayahmu?" tanya Han Li balik. Ekspresi Li Yingning meredup, senyum kecil yang dipaksakan muncul di wajahnya. "Aku hanya tahu sedikit. Sejak ingatanku yang paling awal, kakek dan ayahku telah meninggal. Aku hidup berdua dengan ibu. Kami meninggalkan negara Ye dan mengembara lama sebelum tiba di wilayah Kesatuan 9 Bangsa." Han Li mengangguk perlahan. "Begitu rupanya. Tampaknya orang tuamu terseret dalam konflik internal Setan Dao. Pada akhirnya yang menguasai negara Ye bukan Sekte Pengendali Roh, melainkan Sekte Roh Hantu." Konflik internal Setan Dao? Li Yingning tampak kebingungan. Han Li tidak menjelaskan lebih jauh. Ia mengembalikan liontin giok itu padanya dan tersenyum lembut. "Giok ini sudah menemanimu selama bertahun-tahun. Aku tidak akan mengambilnya. Dulu sebelum memasuki dunia kultivasi, aku adalah kakak senior ibumu. Mulai sekarang kau bisa memanggilku kakak senior Han." Li Yingning terdiam sejenak, lalu dengan suara lembut memanggil, "Kakak senior Han?" Meski masih bingung, ada kebahagiaan kecil di hatinya. Han Li mengeluarkan 2 botol giok dengan 1 gerakan tangan. "Sebagai kakak senior, aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Pil-pil ini berguna untuk menembus kemacetan di tahap formasi inti." "Terima kasih banyak kakak senior," seru Li Yingning tulus. "Harta sihir apa yang kau gunakan?" tanya Han Li kemudian. "Pedang terbang?" "Iya," jawabnya. "Pedang itu disempurnakan dari Intense Flame Iron dan Profound Blossom Crystal." Han Li menggeleng pelan. "Dalam kondisi normal itu cukup, tapi menghadapi pejuang mantra,
terlalu berbahaya jika hanya mengandalkannya. Li Yingning tersenyum getir. Namun jika senior memberiku harta baru sekarang, aku tidak akan punya waktu untuk menyempurnakannya. Han Li terdiam, berpikir. Tiba-tiba ia menepuk kantung binatang rohnya. Bzzz, sekawanan kumbang pemakan emas keluar, berputar di udara membentuk awan serangga berdiameter 3 meter. Cahaya biru menyala di mata Han Li. Dengan satu isyarat, sebagian kumbang dipisahkan dan diselimuti segel mantra biru. Cahaya berkedip, awan serangga itu menyusut, berubah menjadi bola hitam perak emas seukuran kepalan tangan. Han Li menyerahkannya pada Li Yingning. Simpan ini baik-baik, aku telah memodifikasi serangga-serangga ini. Saat kau menghadapi musuh yang tak bisa dilawan, lemparkan bola ini, ia bisa menyelamatkan nyawamu. Li Yingning terpaku, lalu buru-buru menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih atas kebaikan besar kakak senior Han. Keraguan terakhir di hatinya pun lenyap. Siapa lagi yang mau memberinya harta seperti ini tanpa hubungan darah jika bukan keluarga? Baik, kata Han Li sambil melambaikan tangan. Kau bisa pergi sekarang, aku perlu beristirahat. Ia menarik kembali sisa serangga sisanya. Perjalanan panjang dan aktivasi teknik telah menguras kekuatan sihirnya. Li Yingning melangkah pergi, lalu berbalik dan berkata lembut, "Kakak senior Han, beristirahatlah dengan baik. Jika pasukan pejuang mantra tiba, aku akan segera memberitahu." Senyap kembali menyelimuti bangunan kecil itu. Di luar, kabut hijau terus berputar, pertanda badai besar semakin dekat. Sekian spoiler Donghu A Record of a Mortal Journey to Immortality episode 187. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Fellow Dawis, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi chi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.